Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berakhlak, perkenalkan nama saya Farah Fathia Hoirunisa, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 21 Gelombang 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas asinkronus agenda 2 tentang tokoh panutan yang menggambarkan aktualisasi nilai berakhlak. Yuk, mari kita simak. Tokoh panutan yang saya analisis yaitu Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Ibu Susi Pujiastuti adalah tokoh perempuan inspiratif Indonesia yang dikenal berani, tegas, dan penuh dedikasi. Beliau memulai karirnya melalui bisnis bakul ikan di Pangandaran dan kemudian mengembangkan bisnisnya menjadi eksportir makanan laut serta mendirikan maskapai penerbangan Susi Air yang kemudian dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tinggi. Kepemimpinannya yang berani telah membawa perubahan besar dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beliau menunjukkan praktik nyata dari implementasi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Meskipun beliau bukan ASN karir, kepemimpinannya selama menjabat sangat merefleksikan karakter ASN yang ideal. Lalu, apa saja aktualisasi nilai-nilai berakhlak oleh Ibu Susi Pujiastuti? Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Ibu Susi fokus membela kepentingan nelayan kecil dan menjaga sumber daya laut Indonesia dari pencurian oleh kapal asing. Beliau membuat kebijakan pemberantasan illegal fishing demi keberlanjutan sumber daya laut bagi masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabel. Beliau tegas dan terbuka dalam pelaporan kinerja kementeriannya, termasuk tindakan tegas dalam penenggelaman kapal asing ilegal yang dilaporkan secara publik dan transparan, baik melalui media massa maupun saluran resmi kementerian. Data hasil penindakan kapal asing, anggaran, serta program-program kelautan disampaikan secara jujur kepada masyarakat. Yang ketiga, kompeten. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi, Ibu Susi membuktikan bahwa kompetensi tidak semata-mata ditentukan oleh gelar. Pengalaman panjangnya sebagai pengusaha perikanan membuatnya sangat memahami permasalahan sektor kelautan. Ia memahami rantai distribusi ikan, tantangan pelabuhan, hingga praktik ekspor. Dengan pemahaman tersebut, ia mampu membuat kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata. Keberanian, logika praktis, dan intuisi bisnisnya menjadikannya pemimpin yang cakap, bahkan mendapat pengakuan internasional atas reformasi sektor kelautan Indonesia. Yang keempat, harmonis. Beliau menjalin hubungan baik dengan nelayan, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan. Komunikasinya lugas, namun tetap menjunjung nilai keberagaman dan kebersamaan. Yang keempat, loyal. Ibu Susi sangat mencintai tanah air, seluruh kebijakan dan tindakannya menunjukkan keberpihakan pada kepentingan bangsa, terutama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Selanjutnya yaitu adaptif. Dari pengusaha ke jabatan menteri, beliau cepat menyesuaikan diri dengan sistem birokrasi dan tanggung jawab pemerintahan. Beliau juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti satelit dan sistem pemantauan kapal, vessel monitoring system untuk memperkuat pengawasan laut Indonesia. Dan yang terakhir, kolaboratif. Ibu Susi membangun kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, organisasi internasional, dan LSM untuk menjaga laut Indonesia dari eksploitasi ilegal dan mendorong keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, Ibu Susi Pujiastuti bukan hanya sosok yang menginspirasi karena ketegasannya, melainkan juga karena keteladanan sikapnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Kepemimpinan beliau
mengajarkan bahwa keberanian, integritas, dan komitmen terhadap rakyat adalah fondasi pelayanan publik yang sejati. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dan patut diteladani oleh seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, di sini terdapat beberapa buku dan berita yang saya ambil untuk dijadikan referensi dalam membuat tugas role model ASN berakhlak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.